Jadi kalau bikin produk yang tadi Ibu bilang, tuh dulu cireng itu harganya mungkin kalau di tukang gorengan cireng itu harganya 1.000, tapi ketika dikasih cirengnya dibentuk, bentuk bintang, bentuk pokoknya dibentuk, dicetak, kemudian ada isiannya, itu cirengnya jadi punya nilai jual mahal. Begitu juga dengan kayak modifikasi risol. Risol itu kalau risol yang tradisional itu isinya cuma bihun, dijualnya juga cuma 1.000-an di pasar. Tetapi kalau sudah dimodifikasi, solnya dikasih apa namanya, salami beef, kemudian pakai mayones di dalamnya, kemudian ditambahin saus, ditambahin potongan telur rebus. Itu nilainya jadi satu potong yang tadinya cuma 1.000, jika sudah dimodifikasi isiannya, dikasih sosis, dikasih mayones, dikasih saus, kemudian dikasih telur, itu harganya bisa 4.000 per potong. Kan berarti nilai jualnya jadi tinggi setelah terjadi modifikasi, dan ini bisa menjadi ide peluang. Uh, ada satu mahasiswa itu dia punya outlet tentang penjualan risol frozen. Itu kalau kalian baca pengusaha-pengusaha, ibu pengen nih kalian review profil-profil pengusaha muda yang sukses uh, hari ini, biar kalian itu inspirasi gitu. Oh, gimana sih dia dulu mulai usahanya, terutama bidang usaha yang dia geluti. Ibu pengennya sih kalian nge-review yang punya kuliner kayak kebab, Baba Raffi, kemudian ada lagi outlet yang minuman-minuman tuh, boba inilah itu, banyak tuh yang Thai-tea-nya, uh, apa namanya, yang pop esnya di jualan minuman, misalnya pop esnya dimodifikasi dikasih macam, itu itu salah satu bentuk peluang usaha yang punya nilai jual tinggi. Biasa kita cuma minum es sirup, sekarang esnya dimodifikasi jadi lebih apa namanya, keren. Apalagi sekarang lagi trennya adalah Korean street food, jadi makanan-makanan Korea yang ada di sepanjang jalan kuliner. Nah, itu bisa dijadikan peluang usaha. Kemudian skala usaha itu dapat diperbesar dan ditingkatkan. Tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasi tidak terlalu besar, tetapi harus berpotensi menguntungkan. Sekarang ini uh, semenjak adanya marketplace dan pelayanan online, itu orang nggak lewat ruko atau tempat-tempat usaha untuk memulai usahanya. Dia bisa mulai usahanya dari rumah, ya, dari dapur. Bahkan dia nggak perlu punya resto untuk membuka usaha kuliner. Dia pakai dapur rumahnya untuk menjalani usaha. Jadi kalau kalian lihat rumah-rumah sekarang, atau kalian sering lihat YouTube channel yang jualan baby cumi, cumi anak cumi dimasak sambal hijau, itu layanannya rumahan. Jadi dia masak di rumah, terus dia pasarin ke teman-temannya atau dia pasang di Instagramnya dia, kemudian dia menerima pesanan order by uh, room chat dan sebagainya, sehingga dia nggak keluar rumah tuh, dia ngordernya ya dari usaha, dia nggak, perusahaannya ya di rumahnya gitu, di dalamnya dia, sampai yang seperti itu buka usahanya. Jadi jangan khawatir apa namanya, wah kalau mau punya usaha harus modal gede dong. Modalnya dari ada yang apa yang ada di rumah bisa dijadiin peluang usaha. Di setiap pasti ada blender, pasti ada oven, pasti ada uh, orang rumah itu kayak bunda-bunda model itu pasti punya tuh perabotan. Nah, kalian sebagai anaknya memanfaatkan fasilitas itu untuk melakukan kegiatan usaha. Punya pen, punya namanya
alat-alat masak yang serba biasanya rumah tangga modern itu ada alat kayak gitu. Jadi tinggal kalian mau nggak memulai. Kalaupun sampai kalian jadi food blogger, mau jadi apa namanya yang nge-review atau bahkan ada satu YouTube channel itu membuat kuliner berdasarkan game yang dia mainkan. Kan ada game cooking ya, cooking itu di itu YouTube-nya Tasya Farens Tasya Tasi itu tadi kakaknya. Yang pakai jilbab, yang gendut. Iya, Tasi. Ya. Nah, si Tasi itu dia bikin YouTube-nya meraktekin bikin kue dari programnya game ya, sampai hitungan gramnya, menitnya, terus sampai dengan outlet dapurnya itu banget sama game, sampai dia pakai apronnya, pokoknya dandanannya ala game seperti itu, ternyata bisa menjadi sesuatu kayak yang menarik. Itu salah satu peluang yang bisa dilakukan. Kemudian kita harus lihat dulu ciri peluang usaha itu. Peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli dari riset sendiri. Nah, ini kalau yang paling mudah kita lakukan adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan pasar. Kemarin seperti yang Ibu ceritain dulu, kalau mau makan ayam goreng crispy tepung yang kriuk-kriuk pasti harus ke mall. Jalan ke depan dikit, setiap gang ada sekarang jual ayam crispy, ya kan? Adanya kemungkinan dapat mewujudkannya. Peluang itu dapat sesuai dengan kehendak. Kelayakan usaha dapat teruji, adanya rasa senang apabila menjalankan. Nah, ini kalau mau punya usaha itu harus sesuai dengan passion. Misalnya, Bu, hobi saya adalah makan makanan yang terbuat dari olahan laut. Maka dia bisa punyanya adalah bikin restoran seafood, atau dia bikin produk yang terbuat dari olahan seafood. Apa dia bikin bakso ikan, atau dia bikin nugget ikan, atau bikin otak-otak. Nah, kemudian otak-otaknya itu dimodifikasi ala-ala Korea. Di daerah mana ya, itu ada orang jualan cilok dengan varian rasa. Cilok kan biasanya cuma kemudian disausin kacang. Nah, ini dia variasiin sausnya, pakai saus mozzarella, pakai saus gochujang, pakai saus yang ada levelnya, sehingga akhirnya orang jadi makanan kekinian. Kemudian faktor mempengaruhi munculnya inspirasi usaha adalah ini, wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri seseorang. Kemudian pengalaman, kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Ini faktor internalnya. Faktor eksternalnya, masalah yang muncul dan dihadapi belum selesai, kesulitan dalam mencari masalah. Kalau kalian sering ikut webinarnya peluang usaha, itu kan peluang-peluang itu menyebabkan dia ini menyelesaikan masalah. Misalnya begini, dulu kalau mau bayar listrik ya harus ke outletnya PLN, atau bisa bayarnya ke kantor pos, ya.
Dulu jam ibu masih sekolah tuh seperti itu. Jadi disuruh bayar air, bayar listrik, ngantri di outlet PAM, di outletnya PLN. Kemudian berkembang lagi PAM, air, listrik bisa dibayar via ATM. Kemudian perbankan mengembangkan produknya bisa lewat mobile. Sekarang marketplace buka layanan itu, jadi kalian bisa bayar air, bayar listrik tanpa harus ke PLN atau jadi kalian bisa bayar di toko-toko atau membuka usaha dari hanya pelayanan itu, beli pulsa, bayar air, bayar listrik, dan itu ada marketplace-nya. Kalian bisa join tanpa modal, tuh iklannya seperti itu. Kalau kalian lagi game pasti iklan itu keluar deh. Ya kan? Mitra Lapak tuh. Iya Bu, benar. Ya kan? Kadang-kadang yang iklanin siapa? Mahasiswa, anak-anak muda. Bahkan apa namanya? Dengan iklan yang ngebuang-buang duit misalnya. Tapi kalau iklan masuk akal sih dia cerita bagaimana mudahnya layanan yang bisa dia pilih sebagai usaha yang tidak pakai modal. Nah itu bisa dicoba. Kamu di rumah pasti rumah apa namanya, kalau di lingkungan sekitar kamu mau beli pulsa, terus kalau mau bayar listrik harus pergi ke PLN atau Indomaret atau ke Alfamart, kamu tinggal join dengan marketplace tadi, kemudian kamu cetak brosur, cetak apa namanya, cetak banner, tempel di rumah, kamu standby, orang akan nyari, oh mau bayar listrik bisa ya, oh mau bayar air bisa ya, oh mau beli token listrik bisa ya, mau pulsa bisa ya, oh mau bayar ini nih apa namanya, TV kabel bisa ya. Nah itu bisa dilakukan. Mungkin di antara kalian di rumahnya melakukan itu ayah bundanya, dan itu bisa dijadikan riset buat kalian. Oh ternyata prosesnya seperti ini. Atau bahkan ayah bunda kalian adalah salah satu kegiatan usaha ini dan kalian bisa belajar dari sana. Lebih diceritain lagi. Jadi ketika kondisi saat ini pandemi, banyak karyawan yang dirumahkan, kemudian banyak karyawan yang membobol tabungan untuk bisa bertahan hidup dari kondisi yang saat ini. Yang bisa bertahan adalah pelaku UKM yang bisa mengambil peluang usaha untuk tetap berusaha meskipun itu ada di rumah. Kalau kayak gini kan kafe-kafe ditutup, terus rumah makan ditutup, apa namanya, makan dibatasi 20 menit, bahkan saking kagetnya ada peraturan seperti itu bisa dijadiin peluang mereka pada bikin bikin yang lucu-lucu, lagi makan makanannya di 20 menit sudah selesai. Nah itu malah kalau bisa ngelihat peluang dari setiap kejadian itu orang-orang yang hebat. Nah, ya kalian bisa memodifikasinya, bisa ngikutin lah apa namanya, jadi jangan cuma jadi tapi kalian bisa mulai dengan menciptakan sesuatu yang unik. Oke, setelah kita ide peluang, kita belajar tentang riset. Riset pasar ini adalah salah satu langkah untuk yang usaha yang akan kalian modifikasi. Nah, kita lihat riset itu kita lakukan pertama, identifikasi suatu masalah, sebuah pertanyaan lengkap dengan rincian tentang lingkungan masalah yang diteliti. Ini di pusat masalah. Kenapa sih kamu kan kenapa sih pilih produk tahu crispy? Karena
Tahu crispy adalah dikasih tahu latar belakangnya, kemudian tujuannya, kemudian kumpulin datanya, survei bahwa rata-rata orang makan tahu sebagai cemilan atau lauk, bahkan itu bisa dijadikan sebagai survei. Kemudian analisis datanya adalah suatu mengolah data menjadi informasi yang sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah. Dan hasilnya sebuah bentuk data untuk melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan. Ketika kita melakukan riset pasar itu targetnya adalah apa sih yang dibutuhin gitu, butuh awet, butuh higienis, butuh varian rasa dan lainnya. Nah, ketika kalian milih, saya pilih tahu crispy karena tahu crispy itu lebih awet dari tahu basah, jadi butuh awet. Kemudian kalau tahu crispy kan bisa dikemas, berarti dia urusannya dengan higienis. Kemudian rasanya tahu crispy rasanya cuma asin dan rasa tahu itu sendiri, tapi ketika ditambahin bumbu tabur bisa varian rasanya jadi lebih enak. Nah, kemudian pengembangan hasil riset ini menjadi produk, sudah ketentuan kan. Kemudian hasil rancangan adalah, nah yang kamu pilih tadi bahan baku tahu atau tempe sampai dengan jadi hasil rancangan. Nah, kemudian kamu proses produksi nih, ada bahannya, ada alatnya yang kamu pakai. Kemudian produknya jadi. Ketika produknya jadi, untuk produk ini kamu kemas sampai dengan kamu pasarin. Ya. Nah, kemudian produk yang kamu itu kamu upload deh di channel kamu yang kamu punya sih, apakah itu Instagram atau YouTube. Nanti lihat respon pasar, apakah dia ada yang ngerespon, nyobain deh, kirim ke aku. Kemudian kita evaluasi kenapa produk tidak diminati. Nah, di satu ketika kamu minta testing food dan wawancara sama orang untuk mencoba, kan ibu nggak bisa nih nyobain hasil produk kamu, jadi nggak bisa ngasih penilaian apakah produk kamu itu layak jual atau tidak. Makanya ibu minta tolong sama orang yang ada di sekitar kamu, apakah itu ayah bunda kamu, keluarga kamu, untuk testing food dan memberi penilaian bahwa produk kamu itu layak jual. Nah, setelah itu baru kamu kira-kira dari biaya produksi yang kamu keluarkan, produk itu bisa dijual berapa harganya, akan laku terjual dengan harga berapa, itu bisa didiskusikan. Seperti itu. Uh, Sudah tergambar ya kenapa kamu disuruh produksi ya. Nah, ini contohnya tadi dari riset pasar yang kita skemanya. Riset pasar ini contohnya adalah rendang. Riset pasarnya, rendang berbahan dasar daging sapi diminati oleh kaum muda, terutama yang memiliki pedas. Ya, kemudian hasil risetnya, daging sapi harganya relatif fluktuatif, daging ayam, dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembuat rendang. Kemudian pengembangan produk, hasilnya bersaing dengan inovasi, menciptakan inovasi baru yang pernah dan belum pernah ada sebelumnya. Misalnya bikin dendeng rendang kering. Kalau temen ibu, dia punya produk bikin rendang, jadi sudah direndang kan dia suwir-suwir, jadi rendangnya itu lebih crispy.
Jadi dia punya produk dari rendang yang biasa utuh, dagingnya bulat-bulat gitu, dia buat jadi daging suwir. Nah itu produk rendang suwir ini bisa dijadikan. Kemudian rancangannya menciptakan produk baru dikonsumsi berbagai kalangan. Bahan dasarnya daging, peralatannya, caranya, ya siapkan daging potongan ini dan bumbu-bumbunya dimasak. Produknya adalah rendang, distribusi, produksi sampai konsumen akhir. Rendangnya harganya kisaran 15.000 atau 25.000 per porsi. Ini pemasarannya. Kemudian evaluasinya dibutuhkan cita rasa lagi. Nah, ini adalah riset pasar. Nah, kamu kan sudah produk tuh. Setelah itu kamu penuhi nih riset pasar ini. Kenapa kamu pilih produk itu, kasih alasannya. Sampai dengan harga jualnya. Setelah itu, yang ketiga setelah riset pasar adalah analisis SWOT. Apa itu? Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha. Analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan, strength, kelemahan atau weakness. Analisis eksternalnya menggali dan mengidentifikasikan semua gejala. Kalau yang ini internal nih, punya kekuatan apa, kelemahannya apa. Kalau yang peluang dan ancaman, threat sama opportunity itu kaitannya dengan kita berinteraksi dengan dunia luar, ya. Peluang yang ada apa, kemudian ancamannya apa, termasuk adanya saing. Nah, analisis SWOT-nya seperti ini. Ketika kita menganalisis kekuatan kita, kita sudah bisa mengeceknya dengan cara wah, kekuatan kita adalah memiliki harga yang terjangkau, komposisi bahan bagi kesehatan, tidak menggunakan pewarna, ya. Kemudian tanpa bahan pewarna buatan, tanpa bahan pengawet, itu adalah kekuatan kita. Kemudian kelemahannya apa? Minim modal, sulit di pasar, mendapatkan pasar. Opportunity-nya apa? Peluang yang besar, kompetitor usaha sejenis masih sedikit, jumlah permintaan pasar untuk varian baru, kayaknya bakalan laku keras deh, itu adalah opportunity. Kemudian ancaman apa? Kreativitas produk harus terus baru, baik dari cita rasa maupun penampilan. Pesaing yang kuat, ancamannya adalah pesaing yang kuat, kompetitor makanan lain khususnya untuk yang ada di pasaran. Nah, kita bisa lihat karena kalian menciptakan produk baru, kalian bisa dasar bahwa ada juga orang yang menjual produk sama dengan kalian. Kalian harus buat pembedanya. Sama-sama makanan tahu crispy, tapi tahu crispy kalian kan layak untuk dipilih. Nah, itu sebagai bentuk analisis SWOT yang harus dilakukan. Nah, sekarang ini adalah contoh nih, rendang lagi, karena ini biar kamu punya wawasan, karena rendang itu menjadi the most favorite food in the world. Dia menjadi makanan favorit di dunia, rendang nomor satu lagi, makanan paling enak tuh, makanan terenak di dunia itu rendang, karena semua orang pasti makan kecuali vegetarian. Rendang merupakan salah satu makanan yang diminati hampir seluruh lapisan masyarakat. Hingga peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha. Pembuatan rendang dengan tingkat konsumsi yang tinggi, antara lain hampir besar masyarakat Indonesia menggunakan rendang untuk acara maupun untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya kan? Kalau kita prasmanan pasti kita ketemu nih kondangan sih ada rendangnya, karena itu makanan top lah. Hari-hari besar, pembeli akan langsung ke tempat pedagang rendang, baik di rumah maupun makan maupun di rumah. Nah, ada beberapa
sudah sekarang memodifikasi rendang dengan inovasi produk. Ada yang pouch yang bisa dikirim keluar, ada yang uh, dikemas pakai kaleng. Kalau dulu kan yang dikalengin itu ikan ya, sekarang rendang aja ada yang dalam bentuk kemasan kalengan. Analisis SWOT didahului oleh proses identifikasi faktor internal dan eksternal dan dilakukan pembobotan. Analisis dilakukan dengan mewawancarai pedagang rendang sebagai ini nggak perlu ya dilakuin ya, tapi kamu juga bisa lakukan ini wawancarai warung-warung. Jadi gini, produk kamu itu nanti titipin ke warung yang ada di sekitar, kira-kira dia mau nggak jualin produk kita sih. Nah seperti itu. Biasanya nih sudah bisa diproduksi massal dan sudah label itu kayak Indomaret, Alfamart itu buka satu stand untuk produk-produk UKM. Jadi nanti kalian jadinya jadi produk UKM. Seperti itu. Ini contoh ya, rendang karena disukai. Nah, itu strength-nya. Bahan baku pembuatan rendang mudah dicari karena dia bahan bakunya daging sapi dan bumbu rempah yang melimpah di Indonesia. Kelemahannya, harga bahannya sering tidak stabil, terutama kalau menjelang hari raya dagingnya jadi naik. Dan setelah naik tidak akan turun lagi harganya, jadi pindah harga. Daging sapi sering dicampur daging lain. Nah ini kelemahannya nih kalau nggak pinter-pinter pilih daging. Beberapa waktu yang ada info di TV, daging dioplos dengan daging celeng, dijual dengan harga murah, dijualnya dari rumah ke rumah. Nah itu salah satu kelemahan. Hal yang dilakukan setelah analisis, terus mempertahankan kualitas, usahakan untuk pertahankan harga, semakin menonjol keunggulan yang dipasarkan tidak menggunakan pengawet, jadi lebih sehat. Terus ketika kita tahu kelemahannya, weaknessnya adalah ada bentuk rasa sehingga walaupun porsinya tidak besar, tetapi karena harganya murah maka orang akan membeli. Nah, jadi ketika harga barang naik beberapa waktu yang tukang tempe, tukang tahu demo apa karena ekspor kedelai mengalami hambatan. Tapi nggak lama sih yang terjadi adalah jumlah harga tempenya lebih mahal, tetapi ada pengusaha yang dia tidak mau menaikkan harga, dia mengurangi timbangannya atau mengurangi bentuk dari harganya nggak dikurangi tapi produknya lebih kecil. Nah itu salah satunya. Telitilah dalam membeli daging. Nah ketika kita tahu bahwa dagingnya dioplos, maka kita harus bisa bedain daging sapi sama daging itu karakternya bagaimana. Kemudian kesempatannya, setelah menyiapkan dan memulai menawarkan rendang kepada pelanggan, itu kesempatannya. Kemudian mulai membuka warung. Nah itu sampai dengan seperti itu kalau analisis SWOT-nya ya. Ancamannya apa? Semakin banyak yang muncul. Kalau kalian lihat nasi di semua di Indonesia itu berapa ratus rumah makan Padang itu yang bahkan ada sampingan, tetapi tetap laku, ada pembelinya. Nah, itu pesaingnya. Kemudian harga pesaing lebih murah dari harga yang ditawarkan. Jangan tergoda dengan harga. Dari situ analisis SWOT. Nah nanti ini adalah tugas kalian
untuk mengisi dari hasil pekerjaan kalian lakukan tadi di analisis produknya. Kalian sendiri di analisis. Ini materi sudah Ibu share di bahan ajar. Sekarang kita masuk ke materi sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, kita lihat ini bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk perencanaan atau pengelolaan usaha adalah harus punya uang. Ibu nggak batasin berapa modal yang harus kalian pakai untuk pembuatan produk ya, karena kalian sendiri yang bisa menghitungnya. Makanya ibu suruh kalian berkelompok biar kalian bisa menentukan sendiri kira dari produk yang kalian buat itu berapa. Ya kayak tempenya harganya berapa banyak tempe itu dipakai, tahunya, bumbunya, minyaknya, toppingnya misalnya itu dihitung semuanya. Jadi kalian sudah mulai tuh rancang pembiayaan operasional dari produk yang dilakukan. Kemudian sumber yang diperlukan dalam modifikasi. Jadi kalian kan punya 5 orang nih yang akan mengodaknya. Mesin. Apakah kalian menggunakan mesin dalam memakainya? Kalau misalnya pakai bikin stick, berarti kan ada alat yang gilingnya tuh sampai kayak dia jadi panjang-panjang begitu. Nah, itu bisa dipakai. Material bahan bakunya apa? Bahan bakunya berarti kan kita sudah pilih tadi ya, bahan bakunya adalah tempe dan tahu. Kemudian pasarnya siapa? Pasarnya adalah keluarga misalnya. Apalagi kalian keluarga besar nih. Kalau keluarga besar biasanya sudah suka ada event. Nah, kalian bisa tuh promosi produk kalian ke event. Nanti pakai aku buat acara ya gini. Mau pesen nggak? Nah, tahu crispy pun nih bule Pak Le kalau punya acara pesen ya gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian metode cara pengerjaannya. Nah administrasi menurut George Terry administrasi itu kegiatan rencanakan, pengendalian, pengorganisasian kantor. Ini di kantor ya, dan pergerakan mereka dilaksanakan agar mencapai tujuan. Nah, kalian membuat administrasi ini dengan tadi mencatat box dicatat, kemudian produknya mau apa dicatat, kemudian bahan bakunya dicatat, pengerjaannya dicatat, nah semuanya seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini karena ini ada uh, peluang besar sebagai seorang wirausaha, maka ini dibuat seolah-olah kalian adalah seorang pengusaha. Kalian akan melakukan pencatatan secara kronologis seperti akuntansi, penyelenggaraan pembukuan, buat daftar gaji karyawan, mencatat penyelenggaraan produksi, melakukan surat menyurat kepada dengan surat ke dalam dan perusahaan, mencatat pesanan, melakukan sipan dan dokumen, menyusun rencana anggaran perusahaan. Kemudian kalian baru deh pemasarannya. Salah satu cara memasarkan kalian dengan melakukan promosi. Kalau produknya baru kan harus dikenal dulu. Nah, buat bisa dikenal masyarakat, kalian melakukan propaganda dengan melakukan perencanaan. Seperti itu. Sudah. Nah, nanti kalian buat lagi catatannya ini ya berapa biaya yang kamu keluarkan, honor siapa aja. Nah, ini nanti dipakai nih buat nyerang produk yang sudah kamu. Jadi produknya sudah jadi, tinggal bikin laporannya.
Selanjutnya di KD 4 pertemuan 4-nya adalah menyusun rencana usaha. Ya, berarti kan kalian sudah adanya, kemudian tinggal kalian buat perencanaan berdasarkan waktunya. Nah, kemarin kan kita rancang waktunya waktu produksinya kan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 4. Ya, berapa hari itu? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. 7 hari. Ternyata perencanaannya sampai dengan pembuatan logo dan packagingnya 1 minggu. Berarti ada perpanjang lagi. Ya. Kemudian ada yang namanya perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan terintegrasi, ya, perencanaan taktis, kemudian perencanaan strategi. Kalau berdasarkan tingkatannya, perencanaan harian, perencanaan operasional, perencanaan. Nah, fungsinya apa sih? Kalau kita ke usaha, kita butuh perencanaan, kita pasti pengen capai laba. Kita pengen produk kita terjual dan laba yang kita inginkan. Kita sudah hitung nih dari proses produksi yang kita lakukan, berapa laba yang kita hasilkan. Kemudian untuk menghadapi dan meminimalisir dampak yang akan timbul, kita membuat perencanaan, kita sudah antisipasi nih. Kira-kira ada masalah apa ya? Sudah tahu, sudah bisa mengantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan dalam pelaksanaan ini berbagai kegiatan biar tertib. Biar terjadi orang kalau udah punya target dan tujuan, pasti dia udah tahu nih mau ngapain. Jadi sudah ada roadmap-nya gitu. Dia sudah harus langkahnya harus ada ini nggak boleh nyimpang dari yang sudah ditentukan, udah tahu mau ngapain kerjanya. Kayak tadi adik-adiknya bikin produk, dia sudah tahu cara alat dan bahannya, cara mengerjakannya sampai produk. Karena kita produknya sampai dengan kalian buka market, maka kalian harus merancangnya dengan baik. Ya, ini tahapannya: merumuskan, menetapkan tujuan, melakukan analisis sumber daya, kemudian identifikasi dan pengembangan alternatif, implementasi strategi, pelaksanaan keputusan. Nah, tugasnya yang tadi, hasil produk yang kalian buat tadi, ya, dibikin pakai ini tadi. Mima nanya, Bu, gimana nih produknya? Nanti Ibu bukain atau KI 4 untuk upload ini, mengerjakan tugas langkah-langkah bikin laporannya, karena produknya kan sudah jadi, kalian akan melakukan ini. Jadi langkahnya pakai, karena kita laptop ya, berarti pakai kertasnya A4, Times New Roman, kemudian fontnya 12, spasinya 1, margin kanannya 4, margin 3. Judulnya di bold. Oke, selesai materi hari ini. Dari paparan yang sudah Ibu lakukan, yang pengen didiskusikan oleh kalian? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Jadi gini, Bu. Kan saya udah buat video praktikum kan. Nah, itu udah lengkap kecuali yang Ibu bilang tuh ada tambahan apa? Jadi harus ada packaging sama orang yang packaging itu kan. Sama orang yang testing food tadi.
Nah, iya. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu karena kita udah buat videonya gitu, Bu. Nggak apa-apa kali, Bu ya? Nggak apa-apa. Berarti untuk yang testing foodnya video kedua. Oh, ya paham. Terus, Ya, jadi yang pertama video produksi. Yang kedua video pemasarannya. Jadi kamu promosiin produk kamu dengan logonya apa, terus siapa yang testing food. oh Sama iya. sampai harga jualnya gitu kan. Kita masukin produknya ke marketplace loh. Jadi Oh, iya. berapa produk. Kan nanti begini, setelah kamu produksi kan kamu sebutin dengan sekian produknya jadi sebanyak berapa. Kamu packaging, terus kamu sebut sama orang sekitar aja yang terdekat ya, karena kan kita nggak bisa interaksi dengan banyak-banyak orang ya. Maka Kalau nggak anggota bisa minta keluarga tolong. juga bisa kan ya, Bu? Iya, jadi kan ibu nggak bisa cobain produk kamu nih. Jadi kan ibu nggak bisa ngasih nilai dong produknya layak apa enggak. Tetapi kan ibu percaya sama keluarga kamu untuk tes produk yang kamu buat nih. Jadi kan masing-masing satu kelompok itu kan testing ada beberapa orang tuh. Misalnya kelompok 1 kan ada testing food 5 orang. Nah, pilih tuh yang kasih review produknya bagus biar produk kamu terjual gitu. Dan pastikan juga logonya dibuat juga. Jadi bisa jadi nih Nak, nanti ini adalah bekal usaha kamu yang kamu bisa nanti sampai kuliah. Dulu ibu pernah punya siswa namanya dia 7 orang itu punya tuh dia jualan di sekolah. Jadi jualannya adalah sosis bakar di sekolah setiap hari sampai dengan selesai jualan itu dia kumpulin uangnya itu ada 1.700-an, bayangkan, dari hasil mereka melakukan kolaborasi untuk menjual produk. Jadi misalnya yang bawa sosis bakar siapa itu kelas itu jual di kelas. Jadi nanti teman-teman kan kelasnya di lantai 2 ya. Jadi yang suka istirahatnya sebentar terus males ngantri itu mereka jajannya. Jadi di kelas itu zaman dulu itu punya masing-masing kelas ada yang jualan gitu. Sampai jualan di kelas gitu. Jadi nyediain jualan kaki lima gitu. Iya. Jadi mereka males ke kantin, jauh, capek ngantri. Akhirnya mereka pada ada yang jualan nasi uduk, ada yang jualan mie, ada yang jual makaroni skotel. Jadi kelasnya itu ramai, itu anak-anak IPA kayak gitu. Nanti dia jualannya ke IPA atau anak-anak yang dari kelas lain nyamperin gitu, yang temen-temennya. Seru deh. Cuma akhirnya rusuh, kelasnya kotor karena kan pasti buang sampahnya sembarangan. Nah itu yang jadi problem. Tapi intinya ibu ngebayangin bahwa mereka itu bertuju bisa punya kantin di kelas gitu loh, keren banget. Iya, benar Bu. Kapan mereka bikin produknya, mereka tuh bawa tenten itu mereka rolling gitu. Jadi yang satu bawa ini terus dikumpulin, ada kasirnya, ada lucu banget ya di kelas gitu. Rame ibu aja sampai geleng-geleng, ibu suka gini, kok cobain nggak Bu, ini produk kita nih Bu, gitu, sampai yang kayak gitu. Anak-anak di luar ekspektasi itu ketika disuruh berusaha mereka sampai yang sekreatif itu. Ya, Fadli, kenapa? Saya izin keluar ya Bu. Oke. Saya mau ngelayat. Oh, baiklah Fadli. Ya Bu. Ya, tapi janji ya tadi ya mau bikin itu ya, mau bikin grup ya, sama tentuin aja PJ-nya. Oke, terima kasih Fadli. Hati-hati. Salam buat orang tua. Kasih ya Bu. Ya. Jadi Absari gimana? Sudah yang videonya produksinya sudah jadi oke. Kemudian berarti kalian untuk promosinya berarti kirim video keduanya gitu. Jadi buat yang lainnya juga yang grupnya
apa namanya, kalau misalnya durasi produksinya panjang, berarti bisa bikin video 2 untuk yang packaging dan promosi. Itu bisa jadi 2 video, nggak apa-apa dikirim. Kan kalau di Telegram mah bebas ya, sepanjang apa juga dia menampung kan ya. Seperti itu. Ibu, saya mau nanya. Iya, Muima. Jadi berarti kita yang dikirim laporannya gitu ya Bu ya, sama foto hasilnya. Iya, betul. Detailnya berarti cuman videonya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Bu. Iya. Ibu sih kayaknya Ibu, optimis saya ya. bagus. Iya, Farida. Malam kan semalam saya ngupload itu Bu, upload hasil laporannya. Tapi pas saya cek lagi ini tidak tersedia, kenapa ya Bu? Ngalot apolanya di e-learning ya? Iya, I4. Oh, kan itu ada 2. Oh, jangan-jangan itunya Ibu hapus lagi. Iya, kayaknya Ibu Bu. Kalau saya cuma ada 1 doang jadinya sekarang. Iya, tadi kan Ibu pikir itu double upload, Ibu cek tanggalnya logo sama ya. Akhirnya Ibu hapus. Yang dihapus ternyata yang kirim ke kalian ya. Salah. Iya, Bu. Ya sudah. Coba nanti Ibu itu jadwal e-learningnya Ibu ganti, berarti penguploadannya itu juga Ibu uploadnya sampai jam 5 sore kok. Coba cek dulu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Bu, itu kan selalu dibikin praktek tuh, Bu. Nah, terus belum ada yang testimoni itu. Terus ini kan makanan udah nggak ada, Bu. Lah, makanannya waktu dibuat itu makanannya habis gitu. Dimakan sama anak-anak, Bu. Ya, iya ya, gimana dong? Gimana dong, Bu? Terus Nah, itu anak-anak aja, itu Bu. Bu, Anak-anak saya juga bingung soalnya. terus udah gitu kan banyak juga. Kalau enggak itu aja Bu, di review sama yang udah nyobain Bu. Iya, Bu. Kan kelompok orang Bu. Jadi masing-masing anak gimana gitu aja Bu. Iya, Bu. Boleh. Iya kayak gitu aja Bu ya. Akhirnya kayak gitu kan, kita nggak bisa. Iya. Karena kan Ibu pengennya kan produk kamu tuh layak jual, jadi harus ada testimoninya, harus ada yang nge-review produknya. Tapi kemarin nggak diinstruksiin sama Ibu ya. Jadi Iya, Bu. kalian masing-masing punya produknya dengan di packing doang ya, logo sama testimoni. Kemasan. Oke. Tapi saya nggak ada logonya, Bu. Cuman kemasan, habis itu dimakan sama anak aku deh. Ibu, jadi kalau makanannya habis berarti makanannya enak dah. Mereka Enak banget, Bu. Bener emang. Gila sih Ibu ngomong kayak gitu. Ibu, jadi testimoninya setiap orang aja yang per kelompok itu ya, Bu? Iya, boleh. Oke. Makasih, Bu. Enggak, apa namanya, karena telat ya, Ibu. Kalau misalnya mau repot bikin lagi. Bikin produk lagi. Apa nunggu ada yang order baru bikin lagi terus testimoni. Ada sudah yang order belum? Karena dimakan sendiri ya? Iya, dimakan sendiri siapa? Makan sendiri, enggak. Tapi Belum. waktu kalian bikin produk itu nggak ada yang nyicipin gitu? Mah, ini produk yang aku buat gitu nggak ada? Nggak kepikiran ditahu? Nggak ada, Bu. Anak-anak sendiri doang yang nyicipin. Memang jadinya sedikit atau banyak? Dikit banget, 4 tusuk. Saya kan 4 sate. Oh, sate. Baiklah. Atur aja yang setelah kalian program, lihat hasilnya seperti apa, nanti penilaiannya kita fair, kita saling mereview produknya, dan dengan seperti itu nanti kalian bisa jadi ada gambaran, produk temen aku ini seperti ini, ada wawasan yang bisa kalian saling berbagi di sana gitu. Jadi nanti kita saling nonton ya. Berarti minggu kita ketemu lagi di siklus 2 lagi di tanggal jauh banget nih, kena kepotong hari libur kayaknya ya.
Tanggal berapa sih kita cek di coba kita cek dulu di kalender. Kita ketemu lagi itu tanggal 18. Nah, tanggal 18 ya. Tanggal 18 ini Ibu rencana akan ulangan ya teori yang tadi Ibu paparin itu teori KD1 dan setelah ulangan kita akan ini apa sih namanya video pasti udah video yang sudah diupload kita putar video kalian 7 kelompok itu kita putar, kemudian kalian kasih komen dari apa namanya masing-masing kelompok lain akan memberi review terhadap tayangan ini tayangan teman-teman tayangan produk temannya ya di review. Jadi kita saling menghargai hasil karya temannya dan kita juga saling apa namanya bukan pengen menjatuhkan tapi memberi masukan terhadap produk yang dibuat. Kira-kira produk dibuat tadi layak jual nggak ya gitu, pangsa pasar yang bagus nggak ya gitu. Nah seperti itu ya. Nanti berarti tanggal 18 kita janji sama Ibu bahwa produknya sudah terupload dan kita akan menonton hasil tayangan kalian. Video kalian juga nanti insya Allah akan Ibu upload di channel Ibu buat sebagai hasil kerja kalian, penghargaan terhadap produk ya, hasil kerja kalian yang sudah susah payah membuat produksi makanan olahan dari tempe dan tahu. Coba kita cek di KI 4-nya berarti waktu perpanjang sampai dengan tanggal 18. Oke, di waktunya berarti Ibu edit. Edit di sini. Upload tanggalnya sampai dengan tanggal 18 pukul 3 sore. Ada lagi yang mau didiskusikan hari ini anak-anak? Kalau tidak ada silakan buka open cam. Bu, berarti tugas saya ngirim video sama bikin laporan ya? Ya, betul. Laporannya di PPT di kertas, Bu? Oh, di Word aja. Di Word. Oke, Bu. Ya, open cam silakan. Cam on. On cam. Dinyalakan kameranya, kita mau Aikal Fantizi. Ini jangan lupa absen di e-learning, coba Ibu cek absennya apakah sudah full. Bu, saya izin nggak pakai seragam ya Bu, habis pulang dari pasar. Hadamu tadi nggak ada nih di e-learning, Hegel juga nggak ada. Nurhaliza Salsa sama Putri Fatima ada nggak di room? Putri Fatima Putri itu vaksin, lagi Bu. vaksin. Oh iya, Putri Fatima vaksin. Nurhaliza Nah, kalau vaksin itu ada juga. Absen di e-learning ya, Nona Nurhaliza. Sabili Muyi tidak hadir nih.
Yang Sakit tidak Bu, Sabili Bu, sakit. Sabili sakit. Hegel. Hadafmu tadi nggak ada keterangan ya? Saya Bu. Ada. Ada. Oke, hadap belum absen di e-learning ada. Udah ini saya. Baru. Ibu, Ya, Bu. Nurhaliza ada. Iya, sayang. Bu maaf ya Bu, tadi kan saya belum masuk Google Meet. Regina, Bu. Oh iya, Regina. tadi Regina. Saya Sudah. juga, Bu. Iya. Saya juga Bu. Ya ini. Sudah Ibu cek tadi di sini, makanya kan Ibu absen berdasarkan e-learning. Jadi yang tidak ada hari ini Sabila Sabili sakit, Putri vaksin, Nurhaliza tidak keterangan. Ada yang tahu Nurhaliza? Sama Hegel. Ibu itu ada Nurhaliza loh, Bu. Nah, Nurhaliza belum absen nih. Di e-learning udah, oke. Cek lagi. Berarti yang tidak ada Hegel sama Sabili sama berarti Hegel doang ya, karena Putri sama Sabil satu sakit satu izin. Berarti Hegel doang yang nggak ada di kelas Bu, di kelas kita ya. Nanti yang timnya Hegel tolong diinformasiin sama Hegel apa saja yang harus dilakukan hari ini. Kita screenshot dulu. Mukanya di center di tengah, diliatin wajahnya yang cantik dan ganteng. Kelas 12-nya. Nazla, mana wajahmu, Nak? Adelia, tongolin dulu mukanya, ayo. Baik, Ibu screenshot. Baik anak-anak sekalian, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.